Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita dalam keadaan masih banjir, santri-santri berada di rumah, yang di asrama sebagian juga sudah pulang, dan yang di luar asrama juga belum bisa masuk. Maka kita diingatkan dengan pelajaran-pelajaran tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan jangan lupa santri-santri ketika sekarang masih berada di rumah, tetap melaksanakan kegiatan keagamaan, pelajaran, zikir, salat berjamaah, khususnya jangan ditinggalkan. Itu adalah kebiasaan dari kita-kita yang ada di pondok pesantren ini untuk bisa mengamalkan syarat Islam. Ketika kita berada di rumah atau di sekolah, di mana kita tetap melaksanakan salat berjamaah. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW yang diwariskan kepada kita sekarang. Dan itu adalah sebuah warisan yang sangat berharga sekali. Maka kita tetap menekankan santri untuk tetap melaksanakan salat seperti di pondok pesantren. Kita dalam setiap seharinya melaksanakan salat berjamaah. Apalagi yang di rumah. Itu adalah sebuah proses pembiasaan. Jadi kebiasaan yang baik itu dilestarikan, sebab itu adalah sebuah amalan yang sangat berharga sekali, dan kami sangat bangga sekali kalau santri tetap melaksanakan salat berjamaah di rumahnya, di kampungnya sama orang-orang sekitar. Sebab ada sebuah riwayat dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, pekerjaan apa? Ayyul amal afdal ya Rasulullah? Qala, Rasul mengatakan, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Ya tentu kan kalau kita melaksanakan salat pada waktunya itu ya berjamaah. Nah itu afdalul amal yang Rasulullah katakan. Kemudian Ibnu Mas'ud tanya lagi, setelah itu apa ya Rasulullah? Kata Rasul, birrul walidain. Bakti pada orang tua. Ya jelas bakti orang tua itu sesuatu yang wajib. Setelah itu Ibnu Mas'ud tanya lagi, setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Amal yang afdal yang dikerjakan bagi kita ini. Qala al-jihad fisabilillah. Kata Rasul, jihad fisabilillah. Nah ini kan kalau kita itu bisa melaksanakan salat berjamaah, itu kayak jihad fisabilillah gitu. Sekarang zamannya nggak ada jihad fisabilillah yang seperti zaman dahulu itu. Yang ada adalah jihad nafs, jihad kejiwaan, jihad amal. Kalau kita bisa melaksanakan salat berjamaah di awal waktunya, sebanding dengan hadis Nabi itu, dengan jihad fisabilillah. Terhadap birrul walidain, seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin ikut berjihad fisabilillah. Seorang pemuda datang kepada Rasul. Kata Rasul, kamu punya orang tua enggak di rumah? Ada katanya. Ya sudah, kamu bakti kepada orang tua saja. Sama dengan jihad. Jadi hadis tersebut ya, as-salatu ala waqtiha, birrul walidain, dan jihad fisabilillah itu setara. Ini kalau santri-santri anak-anak ini terbiasa dengan salat berjamaah, itu seakan-akan jihad fisabilillah setiap hari. Kan main.
Kalau dahulu orang berjihad itu luka, ya berperang segala itu susahnya minta ampun. Sekarang jihad kita cuma salat berjamaah dengan warga, dengan orang sekampung, dengan teman-teman. Itu adalah pembiasaan yang sangat baik sekali. Kami sangat bangga kepada anak-anak yang bisa melaksanakan itu. Kalau mereka bisa melaksanakan itu, itulah hasil yang bisa kami lihat. Dari hasil pembelajaran kita, belajar lama sekali di pondok pesantren, dan bisa merealisasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Belum tentu kerjaan seperti itu, sholat pada waktunya, setiap saat berjamaah bisa dikerjakan oleh orang-orang banyak, termasuk orang-orang pintar. Nah, yang penting amalnya sedikit, kita punya ilmu, bisa kita laksanakan ilmu tersebut. Mudah-mudahan semua itu bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sambil kita banjir belum reda, kita belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah babu zikir 'inda sabah wal masa, zikir ketika pagi dan sore. Ini kita Riyadhus Shalihin, ya. Qauluhu ta'ala, Allah berfirman dalam kitab Al-Qur'an, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah kamu, memuji Tuhan kamu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbih wa hina yumsi, barang siapa yang mengatakan zikir ini ketika pagi, ketika sore, subhanallah wa bihamdih mi'ata marratin, itu kalimatnya cuma pendek, subhanallah wa bihamdih mi'ata marratin, 100 kali pagi sore. Kan habis salat tasbih sekali aja, ya semenit lah atau 2 menit bisa itu selesai bacanya itu. Subhanallah bihamdi 100 kali. Di salat subuh, di salat asar. Mi'ata marratin lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdala mimma ja'a bihi. Tidak ada orang yang datang hari kiamat nanti lebih baik amalnya daripada orang yang membaca ini. Artinya bila orang membaca ini itu akan datang hari kiamat nanti dengan amal yang afdal. Tidak ada orang yang datang seafdal apa yang dia kerjakan ini. Jadi sebanyak orang hari kiamat itu yang datang menghadap Allah, amalnya afdal lebih dari orang yang membaca ini. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdala mimma ja'a bihi. Gak ada orang hari kiamat itu yang datang lebih afdal daripada dia yang membaca zikir ini pagi sore itu, kecuali ahadun qala mislama qala aw zada alaih. Kecuali ada orang lain yang membaca seperti dia atau lebih banyak daripada apa yang dia baca. Nah, itu dia. Jadi zikir ini dibaca pagi dan sore 100 kali. Ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Jadi habis sholat kita diam sebentar, ketik tasbihnya, 1 kali membaca subhanallah bihamdi 100 kali, 2 menit selesai. Insyaallah. Pagi, sore kita baca. Jangan Nabi apa? Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdala mimma ja'a bihi. Tidak ada orang yang datang menghadap Allah hari kiamat nanti lebih afdal daripada orang yang baca ini. Tidak ada. Kecuali ahadun qala mislama qala aw zada alaih. Kecuali ada orang lain yang membaca seperti dia ini atau lebih banyak daripada dia membacanya. Nah, ini santi-santi semua. Hadis Abi Hurairah ini kalau bisa kita laksanakan,
kita gawi, usahakan kita laksanakan. Sebab kita ingin punya bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala hari kiamat nanti dengan sebanyak-banyak bekal yang kita bawa. Dengan seabdal-abdal bekal yang kita miliki. Sebab kita tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam beberapa hari terakhir kita melihat keluarga ada yang meninggal dunia. Saya sendiri ada sepupu saya, kakak ipar saya meninggal dunia. Masih ada dalam gambaran saya bahwa Sidin itu akan menghadap Allah itu selama-lamanya, gak akan ketemu lagi dengan kita. Sidin membawa amal yang telah Sidin kerjakan. Nah, kita menyiapkan bekal kita ini dari sekarang, bekal yang apa yang kita bawa hari kiamat nanti itu. Setelah wafat yang ada ini kita rasakan sendiri, gak akan bertemu dengan keluarga yang wafat tadi itu. Sudah menghadap Allah dengan bekal yang sudah dilaksanakan. Tapi kalau bekal tersebut memang sudah kita siapkan, kita yakin, hakal yakin, sudah punya bekal, kita akan menghadap dengan hati yang lapang. Dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang tenang karena sudah menyiapkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang kehidupan kita, mencari dunia, mencari penghidupan itu enggak ada habis-habisnya. Harus ada waktu yang kita bagi untuk beribadah, untuk mencari nafkah, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk ta'lim, untuk berdakwah. Harus ada bagian-bagian itu semua. Nah, yang penting juga adalah niat kita semua. Dan kita beramal, mudah-mudahan amal itu tidak hilang begitu saja. Kadangkala amal yang kita kerjakan susah, pagi, sore hilang begitu saja. Karena apa? Karena kita punya sifat dalam diri, sifat ria misalnya, ingin ditonton orang, ingin pamer, ingin lihat orang dan sebagainya. Itu kadang-kala menghilangkan amal yang sudah kita kerjakan. Nah, oleh karena itu ada sebuah doa supaya kita ini tetap dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, diterima amal, jangan hilang amal-amal itu. Ada doa dari Rasul SAW. Ya, kalau kita mau tidur malam itu dibaca doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an ma a'lam. Astaghfiruka lima la a'lam. Nah, itu dibaca, mudah-mudahan amal-amal kita itu tidak hilang. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan. Nah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, masalul ladzina yadhkuruna Allah wal ladzina la yadhkuruna Allah kamathal hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah dalam kesehariannya ya, dengan orang yang tidak berzikir, dengan orang yang tanpa zikir. Kamatsalil hayyi wal mayyit. Seperti orang hidup dan orang mati. Nah, kalau kita ini tidak berzikir, kayaknya kita ini orang mati yang bisa berjalan. Orang mati yang bisa makan. Kalau kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir itu banyak. Ya, salat juga zikir, baca tasbih itu juga zikir, dan sebagainya. Tapi kita tetap mengkhususkan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di antaranya yang sedikit zikir yang bisa kita baca, tapi kalau dikerjakan itu ya kalau bisa terus menerus kalau bisa. Nah, itu bagus. Jadi sedikit, walaupun sedikit ilmu, tapi kalau digawi, kalau dikerjakan ya. Salat berjamaah, salat yang kita kerjakan, ibadah salat baca zikir ini. Subhanallah bihamdih 100 kali ketika pagi, 100 kali ketika sore. Habis asar, bila kada ada ingat misalnya pagi-pagi baca aja siang-siang. Ada ingat ibadah asar baca malam di qada bacaannya. Supaya kita terus menerus dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita mengharapkan kita bisa mengamalkan ibadah dalam Islam ini walaupun sedikit tapi ikhlas, membuahkan hasil lillahi ta'ala. Kita mengharapkan santri-santri agar membaca kitab Riyadhus Shalihin yang kita pelajari di pesantren ini dan diamalkan yang bisa diamalkan. Ya, yang utama-utama salat berjamaah, kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau dikerjakan mudah-mudahan secara konsisten, secara terus menerus, itu lebih baik daripada amal banyak sekali tapi sedikit apa maksudnya bahan digawe bahan kada. Nah, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, kita menjadi manusia-manusia bermanfaat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita di hadapan manusia berguna. Amin ya rabbal alamin. Demikian ta'lim kita pada hari ini, mudah-mudahan manfaatnya. Wa al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.